Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah kita saat ini dengan menyatakan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita masih dalam suasana peringatan Paskah. Peristiwa Paskah mengingatkan kita kembali akan kemenangan Kristus melawan kuasa maut. Dia mulia, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Mari bersama-sama kita muliakan namanya melalui bernyanyi dan bersorak. Raja, tunduk
Saudara-saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga seluruh keberadaan hidup kita hendaknya menjadi sarana, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari bersama kita dengarkan pembacaan Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat Tuhan, kebangkitan Kristus membawa terang dalam kehidupan orang percaya. Karena kita diangkat dari kegelapan dosa menuju kemuliaan Allah. Sehingga kita diajak untuk terus memancarkan kemuliaan terang Allah di dalam segala hal melalui kehidupan kita. Namun saudara-saudara, ketika kita menengok kehidupan yang telah kita lewati, ternyata kita juga menyadari bahwa tidak selamanya kita bisa menerangi sekitar kita. Bahkan terkadang seringkali kita terjatuh di dalam kegelapan itu lagi. Kita tidak patuh, kita tidak setia untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali datang kepada Tuhan dengan menyesali setiap dosa, kesalahan kita, dengan menaikkan nyanyian seperti yang Kau ingini. Di hadapan Tuhan untuk menyerahkan setiap dosa kesalahan kita, dan kita percaya Dia yang sudah bangkit membawa pengampunan dosa bagi kita. Bukan dengan emas perak menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan kita ambil komitmen saudara untuk kembali kepada Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan dan hidup sesuai rencananya. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan dengan membawa permohonan dan penyesalan kita, Tuhan berkenan dengarkan seruan kita, karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang senantiasa melimpahkan kemurahan dan anugerah-Nya kepada kita. Kita terima berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukur atas kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara-saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi kami dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari yang indah ini. Tuhan sudah menuntun perjalanan kami, baik yang jauh ataupun yang dekat. Tuhan satukan kami di gereja ini untuk bersama-sama kami kembali menghayati akan kuasa kebangkitan Kristus, akan kemurahan Kristus, akan berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah, di dalam peribadahan ini kami senantiasa mohon berkat dan pertolongan-Mu dari awal sampai akhir. Tuhan jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga melalui ibadah ini kami boleh bertemu dengan Engkau, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersujud kepada Tuhan, kami boleh menaikkan setiap doa-doa dan permohonan kami, baik secara pribadi ataupun doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang tidak bisa datang pada saat ini dikarenakan sakit. Biarlah Engkau melawat keberadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan kami percaya Tuhan senantiasa akan menguatkan iman percayanya, memberikan pengharapan yang baru, sehingga di tengah sakit penyakit yang saat ini diderita, mereka tetap bergantung kepada kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang menjadi dokter dari segala dokter, Engkaulah Allah yang berkuasa dan mampu untuk menyembuhkan penyakit kami, sehingga ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah melalui tangan kuasa-Mu Engkau akan mengangkat setiap sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami, dan mengganti dengan pemulihan serta kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dihadapkan dengan masalah atau pergumulan hidup mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka, menguatkan dan menolong saudara-saudara kami, sehingga tidak akan lemah, tidak akan berputus asa, tetapi mereka terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang bangkit, karena Engkau adalah Allah, sumber segala solusi atas kehidupan kami, sehingga Engkau akan menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan dan masalah hidup yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan para sesepuh kami, baik sesepuh kami yang masih bisa berkumpul bersama, ataupun sesepuh kami yang tidak bisa berkumpul karena kelemahan fisik. Kami senantiasa mohonkan berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, kesukacitaan, dan kesejahteraan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sudah lulus dari sekolah dan saat ini mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sudah cukup usia mendambakan jodoh. Segera masa depan pengharapan anak-anak kami serahkan di dalam berkat dan anugerah Tuhan,
kami percaya Engkau sediakan masa depan yang baik, masa depan yang indah bagi anak-anak kami. Kami juga menyerahkan setiap keluarga milik Tuhan, Tuhan yang senantiasa akan menggenggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Biarlah setiap keluarga senantiasa bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, untuk saling melayani, untuk saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga keluarga-keluarga milik Tuhan bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Juga Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga setiap keluarga senantiasa tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Bersyukur jika di dalam hari raya Lebaran atau Idul Fitri juga keluarga-keluarga tentu berkumpul, berkunjung kembali kepada sanak, saudara, orang tua di sini ataupun di daerah ini. Tuhan yang senantiasa akan memberkati saudara-saudara kami ketika sudah selesai di dalam mengunjungi keluarga yang berada di daerah ini. Tentu akan kembali ke daerahnya masing-masing. Tuhan juga akan menyertai di perjalanan sehingga bisa sampai di tempat domisilinya di dalam sukacita, keselamatan yang dari Tuhan untuk melanjutkan setiap tugas pekerjaannya dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan juga akan campur tangan memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara ini senantiasa ada dan tinggal di dalam sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Para pemimpin bangsa yang mungkin nanti siapapun terpilih, Tuhan pakai menjadi sarana bagi bangsa ini untuk mengatur, menata, melayani bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan yayasan-yayasan Kristen, Tuhan juga akan memberkatinya sehingga semakin bertumbuh dan berkembang. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan juga segenap pelayanan yang ada di gerejamu di tempat ini. Majelis gereja, panitia komisi yang melaksanakan tugas panggilan pelayanan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan berikan kekuatan, hikmat dan kemampuan, sehingga setiap tugas panggilan yang diberikan Tuhan boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih persiapan untuk perayaan Natal anak sekolah minggu, Tuhan pun juga akan memberkatinya, sehingga anak-anak kami boleh merayakan Paskah, anak-anak kami kembali menghayati akan makna kebangkitan Kristus di dalam kehidupan mereka. Juga di bulan Mei kami juga akan mengadakan perayaan bersama. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa akan memberkati setiap perencanaan tersebut sehingga bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Kristus yang sudah bangkit sungguh membawa berkat dan anugerah bagi kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa bersyukur atas pengorbanan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai wujud ungkapan syukur kita, mari kita bersama-sama, kita mau mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita, dan kita mau iringi persembahan dengan lagu pujian, sebab Dia hidup. Mati
undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat yang lain Engkau senantiasa limpahkan. Sehingga ucapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan Allah. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja. Selanjutnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan mempersiapkan hati, jiwa, pikiran, hidup kami, sehingga firman yang akan kami terima tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi membawa kekuatan baru, pengharapan baru atas hidup kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Masih dalam suasana Paskah pada ibadah kita kali ini, dan kita akan bersama membaca dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan seperti biasa saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara pembaca bergantian, dan mohon juga WL singer bisa membaca dengan menggunakan mic. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 49. Saya akan membaca ayat 36, nanti Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat 37. Di slide juga ada, dan demikian selanjutnya sampai selesai. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur."
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah memberikan pemberitaan, pertobatan, dan pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memberitakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menerangkan tentang berita yang baru hangat. Nah, berbicara tentang berita ini, tentu setiap kita bisa mendengarkan berbagai macam berita, dan kita bisa membaginya menjadi dua hal. Yang pertama adalah berita yang membawa kebahagiaan. Yang kedua adalah berita yang membawa keprihatinan. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita juga memiliki berbagai pengalaman tentang berita yang membawa kebahagiaan. Ataupun sebaliknya, kita juga merasakan tentang adanya berita yang membawa keprihatinan di dalam kehidupan kita. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira ada yang ingin bersaksi tentang berita yang membawa kebahagiaan? Ada yang ingin bersaksi? Ya, nampak-nampaknya Mas Beni ini 15 tahun di Amerika dan kemarin pulang ke Ngadirjo. Ada yang ingin dibagikan Mas tentang berita kebahagiaan? Mari. Salam semuanya. Mungkin ada yang belum tahu nama saya. Nama saya Beni. Bunda Kisor, putranya Pak almarhum. Saya pernah coba meninggalkan kerja karena saya harus bekerja. Dulu saya hampir setiap hari saya akan gereja biarpun tidak hari Minggu bersama Mas Jadis. Saya sering cerita-cerita di sini, sering curhat semuanya, dan akhirnya saya harus meninggalkan Mas Jadis. Saya akan cerita sedikit saya di Amerika. Pertama saya datang di Amerika, saya di Mississippi, State Mississippi. Kotanya namanya Biloxi. Itu kota terbesar di Mississippi. Di situ saya ada 25 orang Indonesia yang Kristen, cuma saya Katolik satu. Gereja banyak, tapi tidak ada gereja Indonesia. Ada gereja Vietnam, ada gereja Filipina, ada gereja Meksiko. Tapi gereja Indonesia memang tidak. Saya di situ kira-kira 4 bulan. Terus saya masih 1 hektar di bawah itu nak diwakil hektar resmi di Jawa. Itu saya tidak menghasilkan uang. Terus saya pindah ke kota gede New York. Saya ke New York itu sendiri. Padahal saya bahasa Inggrisnya sangat tinggi. Tapi saya berdua saya ke New York.
saya pun ke New York pada waktu itu tidak punya uang untuk naik pesawat. Jadi saya naik bis namanya Greyhound. Greyhound itu bis saya nggak tahu, soalnya Greyhound itu seperti bis resmi pemerintah bukannya murah. Tapi perjalanan dari New York sih sampai New York itu 3 malam 3 hari. Coba karena dari atas dari bawah ke atas. Nah, saya New York pertama kali itu saya tidak punya teman. Saya tidak punya teman, saya tidak punya saudara. Saya bingung karena terminal Greyhound itu di bawah. Begitu saya naik ke lantai 7, itu langsung sudah keluarga saya bingung. Gedung tinggi semua. Gedung tinggi semua. Saya bingung. Saya bawa kakak kedua, saya bingung. Saya mau tidur di mana? Saya nggak punya pekerjaan, nggak punya teman, nggak punya saudara. Terus saya itu kebetulan ada taksi orang Indonesia. Mas, kemana? Saya nggak tahu kemana. Akhirnya saya diantarkan sama supir taksi itu ke namanya Kak Sherly. Kak Sherly itu orang Batak, dia kerja di KJRI. Lah, Kak Sherly ini dia punya gereja namanya HKBP. Nah, saya masuk gereja HKBP itu. Bahasanya Batak. Saya di GKJ, bahasanya Jawa. Bahasanya Batak. Saya nggak tahu bahasa Batak. Yang tahu cuma Irma. Ya, saya nggak tahu bahasa Batak. Tapi tetap saya ke gereja tuh. Saya ke gereja, akhirnya ya juga saya tidak berhasil untuk bicara. Karena sudah susah. Terus saya sama Pak Pendeta dari AKBP itu saya dikasih solusi Mas Beni. Saya harap Mas Beni dalam 1 tahun Mas Beni tidak usah kemana-mana, Mas Beni mau disponsori gereja untuk jadi warga negara Amerika. Saya tadinya senang 3 orang, termasuk adiknya Juli Citangga, orang Batak 2, orang Jawanya 1 saya mau disponsori. Itu nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Jutaan orang yang pengen seperti itu. Tapi saya nggak tahu, saya disodori. Tetapi karena saya tidak menghasilkan uang, saya nggak mau. Udah, saya sampaikan, udah saya 5 tahun aja cukup di Amerika, saya pulang. Terus saya pergi ke di New York itu nggak tahu yang orang Indonesia itu ribuan. Orang Indonesia di New York itu ribuan. Ada yang sudah jadi banyak jadi warga negara, ada yang belum, ada yang dari Batak, dari Jawa dan sebagainya. Banyak juga orang Indonesia itu di sana yang jadi homeless, nggak punya rumah, stres. Padahal bahasa Indonesia kayak air, bahasa Indonesia bagus. Di sana bukan orang Indonesia banyak yang mampu gitu. Di New York itu ada ya gereja dari gereja. Nah, gereja itu menampung orang-orang yang tidak punya uang. Jadi makan, minum, tidur itu di gereja, gratis semuanya di gereja itu. Itu saya sempat ikut karena saya jarang melakukan kanseli saya. Nah, saya jadi itu anggota pengurus. Nah, itu kalau sudah jam 6 sore maksimal harus masuk. Kalau jam 6 sore nggak masuk ya udah, dia nggak bisa tidur lagi. Tapi memang sangat bagus. Makan, minum 4 jam 5 sempurna, jangan kurang. Nah, itulah orang Indonesia banyak yang terlena. Banyak yang terlena orang Indonesia. Padahal dia tujuan ke
Amerika cari duit, tapi karena kolega dengan pihak pegawai gereja, terus dia kerja dikit-dikit, kebanyakan masuk drag, pecandu narkoba, di sana narkoba legal, asalkan itu bukan ilegal. Wah, kalau di sini sedang apa namanya, sedang narkoba, wah, dunianya Amerika. Saya pernah sebelum saya ke Amerika, anak-anak belakang saya belajar, saya minum terus, pemilu saya sama jahit, sama itu, itu pemilu, Mas Dudi enggak, Mas Dudi asal nah, di situ di rumah dulu orang mencoba banyak. Nah, saya pergi dari New York. Kayaknya teman saya yang dua ini orang Batak itu enggak sampai 1 tahun, cuma 6 bulan dia dapat berkah. Wah itu, tapi saya nggak bisa, udah biar aja. Terus saya pindah, akhirnya saya pindah ke mana? North Carolina. Saya belajar masak, saya belajar sushi, akhirnya saya bisa kerja di restoran Jepang. Kamu terus, akhirnya suatu saat saya bisa pindah ke Louisiana. Nah, tempatnya itu Raster. Nah, di situ saya kenal sama cewek saya. Suka sama saya. Dia berharap anak satu. Nah, saya itu mau dinikahin. Bisa kalau nikah cepat banget nikah. 6 bulan udah nikah. Saya dipaksa nikah sama dia. Tapi saya berpikir orang Indonesia 90% nikah sama orang Amerika cerai. Karena orang Amerika nggak mau kayak hidup di Indonesia, sementara orang Indonesia nggak mau antrian di apa namanya di Amerika. Jadi akhirnya cerai pasti ini. Dan dia kalau misalkan nggak punya anak, kalau punya anak cerai, punya anak 2, 3, saya pernah cari support. Bisa saya itu 1 orang bisa per bulan kena 1.200. Kalau 2 orang sudah 3.000 mati kan. Saya nggak mau, nggak lepas lagi nikah. Dan itu saya nggak pernah ke gereja. Gimana saya ke gereja istilahnya dulu KKBB, saya pernah, saya nggak tahu. Kalau saya ke gereja orang Amerika, bahasa Inggrisnya ada pakai Pak Pendeta sama bahasanya yang pakai saya itu sudah beda. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu apa isinya Pak Pendeta. Dan hari Minggu itu nggak boleh ya namanya. Kalau orang jadi restoran itu libur. Jadi terus terang saja ini hari ini saya nangis. Boleh kok kasih tahu. Baru saya bisa mendengar. Belum yang tahu yang saya tahu 15 tahun. Biar saya berdua, tapi enggak. Saya apa namanya berdoa bersama-sama di gereja itu. Jadi saya berdoa bantuan karena keinginan Tuhan juga saya bisa resmi hidup di Amerika. Tinggal pilih saya mau permanen apa tidak menurut saya. Tapi semua karena Tuhan. Aku benar-benar karena Tuhan. Sampai sekarang saya nggak nikah, belum nikah saya. Saya nggak mau kehidupan saya hancur seperti pertama kali saya nikah. Karena ada teman saya bilang, kalau belum mengenal Tuhan Yesus tidak apa-apa. Seperti orang Papua yang dia masih belajar, orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim, dia tidak mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan. Tapi dia itu enak, bisa sukses.
Tetapi kalau sudah mengenal Tuhan Yesus dan dia keluar dari Tuhan Yesus, tinggal tunggu waktu. Pasti itu. Saya nikah jika pertama kali ya dikasih ya, nggak lama hancur. Saya nggak mau yang kedua kali, dan saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Jadi saya berkata, sebelum saya punya istri yang kedua, mau juga saya Tuhan. Ya, jadi sudah ada pernyataan boleh. Pengen cari istri boleh? Oh tidak. Berarti ini masih proses mencari terus ya? Sudah ada tapi Oh, baru seleksi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita doakan bersama supaya bisa segera mendapat jodoh yang seiman. Ya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Kita duduk lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah kisah perjalanan Mas Benny. Bisa bertahan selama 15 tahun di negara luar. Amerika. Yang tadi dikisahkan ketika sampai ke sana mengalami satu kekacauan, kebingungan, chaos juga. Tapi ternyata tangan Tuhan itu baik. Ya, inilah kebahagiaan yang dirasakan orang percaya. Bahwa dimanapun tempatnya, Tuhan selalu mengulurkan tangan untuk menolong anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Inilah berita sukacita ketika 15 tahun tidak bersama-sama dengan ini. Kabarnya juga saya seringkali juga tidak tahu bagaimana keberadaan Nabi kita. Tapi puji Tuhan, ya, hari ini berada di tengah. Ini juga karena bimbingan dan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, tentu di balik satu kisah yang membawa pada satu kebahagiaan, ada juga kisah-kisah yang membawa kita merasakan keprihatinan dan kesedihan. Ada tidak Bapak Ibu kira-kira ya, yang bersaksi menceritakan satu pengalaman yang membawa hidupnya di dalam keprihatinan dan kesedihan? Tidak usah diceritakan Bapak, ceritakan itu yang senang gitu ya, ceritakan yang bahagia-bahagia saja, yang sedih tidak usah gitu. Ya, tetapi dibalik satu pengalaman yang begitu menyedihkan kadang, membawa keprihatinan di dalam hidup itu, ada satu makna, gitu. Ada satu arti yang terkandung di dalam. Mungkin kita merasakan keprihatinan dan kesedihan, ada kepergian yang kita pasti. Kita mengalami kesedihan dan keprihatinan karena kegagalan yang terjadi dalam hidup dan berbagai macam persoalan yang lain yang seringkali menyeret kita di dalam kondisi yang membawa kesedihan dan keprihatinan. Demikian kira-kira pengalaman iman yang dirasakan oleh para murid pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya para murid itu sudah mendengar, bahkan sebagian itu juga sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang baru. Namun kesedihan mereka, keprihatinan mereka tidak segera hilang dan sirna. Bahkan ketika ada murid Tuhan yang akan kembali ke daerahnya, yang satu bernama Kleopas dan temannya, di dalam perjalanan ketika mereka akan pulang, dibarengi oleh Tuhan Yesus di dalam perjalanan mereka. Tetapi ternyata mereka tidak mengenal siapa yang berjalan bersama dengan mereka pada waktu itu. Mereka menceritakan berbagai pengalaman pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan selama ada di Yerusalem, sehingga mereka enggak pulang saja. Dan yang mereka temui adalah pengalaman yang membawa mereka merasa trauma.
ketika mereka sampai di satu tempat, Tuhan Yesus melayani mereka seperti yang biasa mereka terima. Tuhan Yesus memecahkan roti, memberikan kepada mereka. Mereka menerima itu, mereka makan itu. Setelah itu mereka teringat bahwa yang berada di depan mereka itu adalah Tuhan Yesus, yang juga sebenarnya sudah menyertai mereka dalam perjalanan mereka pulang. Apa yang mereka lakukan ketika mereka bertemu dengan Yesus? Mereka ingin memberitakan satu berita sukacita itu, berita baik itu kepada teman-teman mereka yang saat itu masih berkumpul di Yerusalem. Dan sampailah mereka ke sana, dan betul teman-teman mereka masih berkumpul, murid-murid berkumpul di situ, juga mengikuti Yesus yang lain. Mereka menceritakan pengalaman yang membawa mereka merasa bersukacita, merasa mereka bersemangat kembali untuk kembali ke Yerusalem memberitakan kabar itu. Mereka menceritakan pada murid-murid yang baru. Dan ketika mereka bercerita tentang pengalaman mereka itu, ada sebagian murid yang merasa malu terhadap cerita mereka. Ada juga murid yang percaya terhadap cerita mereka, karena memang sebagian murid sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Hingga pada waktu itu Tuhan Yesus tidak menginginkan mereka terus ada di dalam keraguan. Murid-murid yang masih ada di dalam rasa ketidakpastian ini harus mendapatkan berita sukacita, mendapatkan berita yang baik, mendapatkan berita tentang kebangkitan Kristus, dan mereka harus percaya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang diucapkan waktu itu? Apa yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam bacaan kita? Damai sejahtera bagi. Yang berarti bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagi, Tuhan Yesus ingin mengajak para muridnya untuk kembali di dalam posisi yang baik, kembali di dalam posisi yang damai sejahtera, ada di dalam shalom, ada di dalam eirene. Karena Tuhan Yesus tahu belum semua mereka itu merasakan damai, belum semua mereka itu mendapatkan ketenangan batin karena peristiwa berat yang baru saja mereka alami. Dan Tuhan Yesus ingin meneguhkan mereka. Karena sekalipun Tuhan Yesus mengucapkan salam itu, beberapa orang masih ragu-ragu, belum percaya kalau yang berdiri di depan mereka itu Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Akhirnya Tuhan Yesus meminta sepotong makanan kepada mereka. Karena kalau hantu tidak mungkin mau makan, hantu tidak ada tulang dan daging. Maka Tuhan Yesus memakan sepotong makanan itu untuk membuktikan kepada para murid, membuktikan pada pengikut Yesus yang itu berkumpul, bahwa yang berdiri di depan mereka, yang hadir di tengah mereka itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus membawa kabar sukacita, kabar besar bagi mereka yang masih ragu, bagi mereka yang tinggal di dalam ketidakpastian. Sehingga Tuhan Yesus akhirnya mampu bisa menemukan kembali para murid yang dalam kondisi yang tidak tenang, kondisi yang tidak damai, kondisi yang ragu-ragu. Ketika para murid bertemu dengan Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mereka mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bersama mereka, maka mereka kembali lagi. Hati mereka damai, mereka tinggal di dalam ketenangan, karena berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah berita besar. Dengan kebangkitannya, Dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Jika bersama dengan kebangkitan Kristus, setiap orang yang percaya kepada juga dibangkitkan dari dosa, ditebus dari dosa, diangkat dari kegelapan, dibawa kepada terang Tuhan, dibawa di dalam kemuliaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara,
ketika para murid sudah ada di dalam kondisi yang damai sejahtera, para murid diutus oleh Tuhan untuk juga memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, yakni kabar damai sejahtera, yakni kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, sebelum ada WhatsApp, ya, kita mengenal istilah SMS. Ya. Kepanjangannya apa Bapak Ibu? Short Message Service, itu SMS. Dan setiap orang pasti pada waktu itu yang memiliki HP ingin memberikan kabar, memberitakan sesuatu kepada rekannya, keluarganya, saudaranya, apalagi itu tempatnya jauh, mungkin di Jakarta atau di Gadiarjo, ya, atau di Semarang, di Jogja dan lain sebagainya. Biasanya kalau ingin tahu kabarnya itu menggunakan SMS, short message service, ya. Dan berbagai macam berita tentu disampaikan melalui SMS tersebut, ya, berita-berita baik atau berita-berita yang dirasakan sedikit tidak baik. Misalnya berita tentang saudaranya sakit, berita tentang hal yang lain, mungkin gagal dan lain sebagainya, ya. Namun ketika sudah ada WhatsApp, ya, lalu SMS tidak lagi digunakan, biasanya chatting, ya, sebenarnya fungsinya sama. WA-ku, WhatsApp-ku itu juga menyampaikan berbagai macam berita atau pesan, ya. Dan lebih jangkauannya lebih luas tentu dengan WhatsApp, bisa share video, bisa share iklan-iklan dan lain sebagainya. Dan tentu yang diharapkan itu adalah satu berita-berita yang Bapak Ibu Saudara, sehingga SMS berubah jadi apa? Kepanjangannya tidak short message service, tetapi berubah menjadi susah melihat orang, senang melihat orang. Jadi ketika orang, ya, sedang merasakan mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap mungkin rekan, terhadap mungkin temannya dan sebagainya, ketika temannya itu merasakan senang, kadang-kadang orang merasakan susah. Tetapi ketika temannya itu sedang susah, dia merasakan. Tentu ini bertentangan dengan apa yang menjadi panggilan hidup orang percaya. Karena panggilan hidup orang percaya adalah menangislah dengan orang yang menangis, ya, berbahagialah atau bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan kepada orang percaya, yakni kita semua, adalah panggilan untuk memberitakan kabar baik, panggilan untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, kira-kira bagaimana ketika ada seseorang yang sedang mengalami problem dan masalah? Katakanlah orang sedang melakukan satu kesalahan, ya. Kalau dinasihati Mas Bro, misalnya saya melakukan satu kesalahan, saya tak duduk di sini kayak orang kesakitan, nanti dinasihati sedikit saja. Oke, kira-kira apa? Kalau saya biasanya sering nasihati, ini mumpung saya bisa dinasihati. Misalnya saya melakukan satu kesalahan, ya, kira-kira nasihat apa yang Mas Bro akan berikan kepada saya? Mumpung saya mau dinasihati. Pak Adi kemarin kan mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Sebenarnya waktu itu kondisinya bagaimana, kalau apa sedang baru ada masalah di rumah, tumben tidak konsentrasi dalam melakukan tugasnya kemarin. Ya mungkin saran saya sih mungkin pertama harus berdoa dulu sebelum melakukan tugas, ya, memang yang monggo kalau pada masa diselesaikan dulu supaya nanti melakukan pekerjaan tugas-tugasnya tidak terganggu dengan yang terjadi dulu. Itu sih.
orang-orang di sekelilingnya itu ada begitu. Kadang-kadang memang mengatakan tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun orang itu sudah melakukan satu pelanggaran, satu kesalahan, kita diajak untuk meneguhkannya, kita diajak untuk menguatkannya, supaya dia bangkit kembali dari keterpurukannya yang dialami, dari keadaannya yang sulit. Mereka pada saat menghadapan Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan, mereka mau bertobat. Kita bawa berita pengampunan dosa kepada mereka, bukan berita penghukuman, tapi berita yang membawa dia bersukacita. Dengan kondisinya yang kecil, dengan kondisi yang begitu terpuruk, masih ada secercah harapan, ada secercah sinar yang membuatnya dia bangkit kembali dengan kondisi yang menyesatkan. Panggilan kehidupan kita dibawa untuk membawa berita baik kepada mereka yang sedang sakit. Kita diajak untuk membawa berita baik kepada mereka yang sedang gagal. Kita diajak membawa berita baik kepada mereka yang sedang dalam kondisi hidup terpuruk. Diajak bangkit kembali, menatap kehidupan ke depan, menyongsong kehidupan baru di dalam Tuhan. Seringkali kita merasakan aku dhewe uripku wae susah. Ya. Ojo nulungi kancamu sing kondisine abot. Aku dhewe iki sapa sing menghibur. Uripku dhewe wae kosong. Uripku dhewe wae susah. Bapak Saudara, di dalam firman tadi dikatakan bahwa para murid itu disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dialah Roh Kudus yang akan dicurahkan oleh Bapa untuk setiap anaknya. Sehingga itulah kekuatan kita. Itulah yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, memberikan hikmat kepada kita. Itu terus kita mampukan membawa kabar baik, membawa damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan membangunkan untuk siap diutus membawa kabar. Siap diutus Bapak Ibu? Siap? Siap? Tuhan memberkati. Amin. Bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengutus kami untuk kami memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Namun kami merasa kecil, merasa tidak mampu dan tidak bisa. Tetapi ternyata Engkau sudah mengutus Roh Kudus untuk meneguhkan kami, menguatkan kami, menolong kami, supaya kami mampu memberitakan kabar baik bagi orang-orang sekeliling kami. Oleh karena itu mari Roh Kudus biarlah Engkau terus bekerja dan berkarya atas kami, sehingga kami dimampukan untuk membawa damai sejahtera, menguatkan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan, keterpurukan, memotivasi mereka sehingga mereka juga berani bangkit, melanjutkan kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami, pribadi kami, keluarga kami di dalam naungan dan genggaman tangan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan ulang pujian. Saudara, kita percaya memiliki Tuhan yang setia. Tuhan juga merencanakan yang terbaik atas hidup kita. Kita diajak untuk terus bersandar kepada kuat kuasa-Nya. Mari kita terus percaya kepada-Nya. Mohon kekuatan sehingga kita dimampukan membawa damai dimanapun kita berada. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan siap diutus Tuhan untuk membawa kabar pertobatan dan pengampunan dosa, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.